di itu dari mahasiswa baru ya, mahasiswa mereka selama berkuliah. Dari gimana cara mereka belajar di kampus nanti, yang pastinya itu akan berbeda ketika mereka SMA. Kaget gitu. Ternyata segininya loh ditekenin belajar etika itu. Enggak dong. Oh enggak. Lebih lebih di apa ya, kan pasti awal-awal bingung untuk adaptasi. Ini harus gimana ya kak? Ini aku harus belajarnya gimana ya? Itu bisa langsung tanya ke mapping. Biar Maharu itu nggak salah jalan, nggak kehilangan jalan, bisa. Halo semua, selamat datang di podcast FK Channel. Open your mind. Hari ini saya Adimas dan pada hari juga kita akan berbicara tentang satu momen yang sangat spesial. Momennya adalah momen yang paling dinanti oleh orang-orang atau seorang murid dalam menghadapi atau masuk ke dalam dunia mahasiswa, yaitu ospek atau MOB. Kebetulan hari ini ada satu narasumber spesial yang datang jauh-jauh dari Malang. Kita sambut Kak Clara. Halo Kak, Halo kak. gimana kabarnya? Baik-baik aja sih. Baik ya pastinya. Saya rasa nggak baik sih, kayaknya agak capek gitu ya. Oh, kelihatan. Kelihatan, kayaknya habis ngurus apa gitu mungkin. Iya, karena belakangan hari ini tuh persiapan untuk MOB fakultas. Terus kebetulan saya belum stay di Surabaya, jadi saya PP dari Malang ke Surabaya. Oh pantas kelihatan capek tuh. Ada kayak kurang tidur ya, atau nyetir malam-malam ya? Rapat Iya, rapat di kampus, terus pulang Surabaya, pulang malam. pulang malam. Iya. Oh ya pantas. Berarti sering pulang malam berarti ya? Ya Iya, kan dia kan karena rapat iya MOB. karena rapat. Oke. Eh, ada yang tahu nggak sih masa orientasi itu apa? Itu adalah masa-masa, bener nggak sih ya, masa-masa dari peralihan dari siswa menuju mahasiswa. Apa sih yang akan terjadi di MOB itu? Iya, jadi kan masa orientasi bersama MOB itu. Jadi selama MOB itu dari mahasiswa baru ya. Mahasiswa baru itu akan dikenalkan gimana di kampus, gimana mereka selama berkuliah. Dari gimana cara mereka belajar di kampus nanti, yang pastinya itu akan berbeda ketika mereka SMA. Dan kemudian juga dikenalkan bagaimana di kampus itu dari fasilitas, tenaga pengajar, gitu. Hanya fasilitas saja atau ada dikenalkan yang lain-lainnya gitu juga? Kalau di MOB itu kita dikenalin secara keseluruhan, mulai dari kurikulumnya nanti gimana. Jadi kayak selama kita berkuliah itu bakal ngelewatin apa aja. Kemudian bagaimana tadi dari fasilitas dan juga tenaga pengajar, kemudian bagaimana cara kita belajar di perkuliahan. Terus kemudian selain itu juga ada dikenalin organisasi di kampus seperti BEM, DPM, kemudian ada UKM atau KMM, di mana itu kegiatan mahasiswa dari bidang sports dan kesenian. Oh, berarti yang dikenalkan hanya kehidupan akademis dan non akademis. Selain itu juga ada tambahan lagi, kalau misalkan kalau apalagi di FK ya kasnya, kita itu dikenalin gimana cara beretika di FK. Jadi pastinya kan beda ketika kita SMA dan ketika kuliah kita pasti menjadi masa transisi lebih dewasa kan. Betul. Jadi itu benar-benar ditekenin kalau di FK Ubaya itu bagaimana kita beretika, bagaimana kita menempatkan diri, apalagi kalau di FK kan kita mau jadi dokter. Ya. Kita bakal ketemu sama orang, berinteraksi sama orang. Jadi itu etika harus benar-benar ditekenin. Nah, ketika saya ospek dulu, itu saya benar-benar baru kayak kaget gitu. Ternyata segininya loh ditekenin belajar etika itu. Dari situ kita baru belajar, oh ternyata kalau ketemu orang tuh harus lebih kayak gini, kita harus lebih menghargai orang. Ditekenin itu gimana sih? Ditekenin gini? Enggak dong. Oh enggak. Lebih lebih di apa ya, di ditekenin tuh ya kayak dikasih terus-terusan, diingetin terus-terusan, kayak lebih diperjelas di Nah, bagian oh etika. maksudnya diperjelas Iya. bagaimana kita beretika ketika Iya. masuk ke dalam mahasiswa gitu. Mahasiswa. Wah, mantap sekali. Keren ya kayaknya. Ada nggak pengalaman yang menarik nih waktu ikut ospek? Pasti saya yakin Kak Clara ini pernah ikut ospek dulunya Iya. atau MOB. Ospek itu apa sih, Kak?
Ospek itu kan orientasi, studi, dan pengenalan kampus. Sedangkan MOB itu masa orientasi bersama. Jadi intinya ya pengenalan kampus yang tadi udah saya ceritakan Oh, bagaimana di kampus. hanya beda istilah. Iya, beda Oh, istilah aja. oke. Ada pengalaman menarik nggak kak nih kak ceritanya? Iya, pengalaman menarik ada sih. Kan saya pasti ikut ospek Ubaya dulu. Saya Mm-mm. pernah jadi maharu juga. Wah sama saya juga pernah dulu kayaknya. Oh iya, kapan tuh? Kapan ya? Kayaknya 2015 deh dulu. Oh iya. Nah, itu pengalaman menarik buat saya adalah kalau misalkan di Ubaya sendiri itu kan ada dua, dari ospek Unif dan juga MOB Unif dan MOB Fakultas. Hmm. Dimana di MOB Unif dan Fakultas ini kegiatannya itu menyenangkan. Jujur buat saya itu menyenangkan karena saya pikir dulu ospek itu kan serem ya. Ya. Rumor-rumornya kan serem, tapi ternyata setelah saya menjalani MOB itu menyenangkan karena isinya selain materi, kita juga diajak bermain games, gimana bonding sama teman-teman, gimana cara mengenal teman-teman, itu kita dikenalinya itu lewat games. Jadi saya tuh excited. Kemudian ketika di fakultas sendiri itu mungkin lebih dikenalin bagaimana cara saya belajar di FK. Jadi bondingnya cuman sama teman-teman? Enggak dong, pasti ada dari kita kenal juga sama kakak tingkat, Oh, dari kakak tingkat. panitia, kemudian dikenalin juga sama dosen-dosen. Wah, mantap. Berarti nggak cuman pengenalan kampus ya, jadi pengenalan hampir seluruh materi, baik pengajar, seluruh lingkungan sekitar Iya. kampus ya. Bahkan sama lokasi parkir ya, Iya dong, lokasi parkir yang wajib gitu. wajib untuk maharu yang di Ubaya ya, wajib ada lokasi parkir khusus ya, bukan masuk ya. Iya, karena di Ubaya kan beda lokasi parkirnya. Untuk mahasiswa itu kita ada di lahan S1, lahan parkiran S1, di mana setelah parkir kita harus naik bus dulu. Wih, berarti punya shuttle bus ya? Wah, Iya, berarti komplit Ubaya Kak emang sekali. keren buat fasilitas. Keren banget ya Ubaya. Selamat yang sudah masuk di FK Ubaya ya. Nice. Oke, lanjut. Ya Kak, ini kayaknya saya tertarik dengan bajunya itu. Itu kayaknya baju-baju khusus ya? Atau gimana ini? Ini baju limited edition, Hmm, khusus untuk panitia MOB Fakultas Kedokteran Ubaya aja. Yang khusus punya untuk panitia panitia. MOB 2024. Iya, 2024. Kok ada grupnya juga? Apa sih artinya nih? Kayaknya Iya ada dong. khususnya nih. Kenapa kok ngambil tema itu tuh? Jadi baju ini pertama ada Groot sebagai logo kita tahun ini, logo MOB, dan juga ada Guardians. Karena pada tahun ini MOB Fakultas Kedokteran Ubaya itu ngambil tema Guardians of the Galaxy. Kenapa kita ambil tema itu? Karena Guardians of the Galaxy itu kan tentang tim, kerjasama tim. Disitulah kita itu emang di Fakultas Kedokteran ini nggak bisa berdiri sendiri. Kita pasti butuh, yang namanya dokter aja nggak bisa berdiri sendiri. Kita Betul. pasti butuh kerjasama tim untuk mendiagnosa, baik itu dari teman perawat, teman laboran, pasti kita membutuhkan. Jadi benar-benar mahasiswa FK itu diajarin untuk kerjasama. Kerjasamanya juga meliputi ini kah? Nyontek itu juga? Oh enggak dong. Oh enggak ya. Kerjasama yang baik tentunya, Kerjasama untuk yang menghasilkan baik. hasil yang baik. Setuju ya. Nyontek tuh nggak baik. Asalkan jangan ketahuan. Jangan dong. Susah Jangan gitu, nyontek susah. di sini. Oh gitu ya. Susah ya. Susah banget. Kira-kira nih kalau di ospek sendiri atau di MOB ada nggak sih senior-senior yang mendukung baik dalam pengenalan atau akademis dan sebagainya? Kalau sebenarnya dari pengalaman saya di FK sendiri, kakak tingkatnya itu sangat-sangat mendukung. Saya merasa sangat-sangat terbantu sama kakak tingkat yang di sini. Tapi kalau dari MOB itu kita udah dikasih yang namanya mapping, mahasiswa pendamping. Di mana mapping ini bakal mendampingi Maharu dalam bentuk kelompok, itu didampingi dari selama masa ospek sampai 1 semester atau sampai 1 tahun bahkan. Lama ya? Iya. Terus tugasnya mapping cuma dampingin atau kayak gimana ya? Mendampinginya itu sebagai mentor. Jadi ketika Maharu ini kan pasti awal-awal bingung untuk adaptasi. Ini harus gimana ya kak? Ini aku harus belajarnya gimana ya? Itu bisa langsung tanya ke mapping. Biar Maharu itu nggak salah jalan, nggak kehilangan jalan, bisa lebih diarahkan. Kemudian Menuju jalan yang benar. jalan yang benar pastinya. Kemudian dari mapping sendiri biasanya suka ngasih gimana cara kita belajar di FK supaya lebih mudah juga, seperti ngasih e-books. Kemudian juga ada jurnal-jurnal, itu diarahin gimana cara cari jurnal yang baik, karena nggak semua jurnal kan bisa dipakai ya. Ya banyak jurnal yang jelek, maksudnya bukan jelek ya,
tidak baik dan kurang tidak terkualifikasi ya. betul sekali. Begitu. Jadi pastinya teman-teman Maharu dan aku sendiri waktu jadi Maharu sangat-sangat terbantu sama yang namanya mapping. Karena setiap semester itu kita juga dievaluasi sama mappingnya, kayak gimana kamu ada kesusahan nggak belajarnya. Itu bisa karena itu mungkin lumayan sepantaran ya, beda setahun 2 tahun pasti kayak lebih, iya Lebih. Kak susah gini, jadi kayak lebih terbuka aja. Nah, hanya itu saja apa ada clue atau ini lain nggak, ada kayak rahasia-rahasia nih ntar kalau kuliah ini kamu gini aja ya, biasanya ada sih kayaknya gitu tuh ya. Ada sih Ada biasanya ya? dikasih tanya, dosen ini nih hati-hati, Tuh ya. harus lebih disiplin. Jadi itu tadi juga termasuk clue ya bagi Maharu. Ya, nggak apa-apa sih. Ya kita buat di sini sekaligus namanya ospek. Iya. Temanya hari ini adalah ospek. Kita bicara tentang ospek dan Kak Clara juga menceritakan pengalaman ospek gimana. Nah, itu juga ada clue sedikit-sedikit. Jadi pantengin terus ya. Iya. Balik lagi nih ke ospek atau MOB. Berapa lama sih MOB-nya FK ini? Apakah 1 tahun? Enggak dong. Enggak ya, kelamaan ya? Kelamaan. MOB sendiri terdiri dari MOB Univ, MOB Fakultas, sama nanti ada namanya Rektor Cup. Oh, menarik. Nah, MOB Univ ini sekitar 3 sampai 4 hari. Mulai dari hari ini tanggal 8 itu ada pra MOB Univ. Kemudian besok tanggal 9 ada pra MOB Fakultas. Oh, keren sekali. Berarti pas ya kita melakukan podcast ini, besok sudah ada pra MOB Univ. Iya. Fakultas. Hari ini pas pra MOB Univ. Oh, kok bertepatan sekali ya? Iya, kemudian nanti tanggal 12, 13, 14 itu ada MOB Univ. 15, 16, 17, 18 itu ada MOB Fakultas Kedokteran. MOB Fakultas Kedokteran. 4 hari ya? 4 hari. Kok bisa 4 hari? 3 harinya kita bakal orientasi bersama di kampus, 1 harinya kita have fun outbound di UTC di Trawas. Oh, kita ngomong UTC Trawas. Itu apa sih? Emang ada berapa kampus ya Ubaya ini? Kita ada 3 kampus. Oh, 4 sekarang. Yang baru nih. Oh iya, ada yang baru ya. Dari Iya. mana? Surabaya Barat ya kalau nggak Surabaya salah? Barat, iya. Jadi yang pertama ada di Tenggilis, Ngagel, kemudian ada di Barat, dan ada di UTC Trawas. Oh, UTC Trawas khusus buat outbound. Iya. Pas hari Minggu itu berarti ya? Iya, pas hari Minggu. Wah. Nyesel nggak nih ya bagi yang nggak ikut kira-kira ini? Nyesel dong, seru banget pasti outboundnya tuh udah disusun dengan rapi. Disusun sudah rapi. Iya, Kak Clara ini kan dari pagi sampai sore, malam, terus pulang lagi, besok lagi kayak gitu. Hanya untuk ngurusin ini. Jadi ya sangat menyesal sekali kalau nggak ikut MOB. Terus kalau yang nggak ikut itu gimana tuh? Kan kemungkinan akan ada beberapa Maharu yang ikutnya itu di MOB tahun depan. Jadi berhalangan untuk ikut MOB hari ini di tahun ini dikarenakan kemepetan dari tanggal daftar ulangnya mungkin. Jadi akan dilanjutkan untuk MOB, diarahkan untuk mengikuti MOB tahun depan. Jadi bisa ikut di tahun depan ya? Ya bisa. Oke, Nanti bersama adik-adik Maharu tahun depan. Tahun depan yang 2025 ya? Iya. Wah, seru banget nih kayaknya. Oke, sebelum kita akhiri nih Kak Clara, ada nggak saran-saran yang bisa dipakai untuk adik-adik Maharu yang akan ngikutin MOB fakultas nih? Biasanya kan Maharu ini kalau denger MOB, denger ospek tuh takut. Pasti kayak, nanti gimana nih kakak tingkatnya gitu-gitu. Kalau di Ubaya aku jamin nggak usah takut, karena kakak tingkatnya tuh justru yang akan mengarahkan kalian gitu loh. Jadi kakak tingkatnya justru yang akan mendampingi kalian, jadi kalian nggak usah takut, terbuka aja, ikutin aja alurnya, ikutin aja kegiatannya, have fun, dan tetap saling menghargai aja satu sama lain. Oh, berarti biar tetap kompak selalu ya? Iya. Oke. Terima kasih banyak Kak Clara Dinda, sudah jauh-jauh dari Malang. Nggak terasa memang ya, kita cuma ngobrol gini aja sudah lumayan lama. Oh iya, nggak terasa. Oke. Baik, teman-teman semua yang ada di podcast channel FK Ubaya Kedokteran terutama, memang masa-masa ospek itu adalah masa-masa yang sangat membahagiakan, bukan menyedihkan. Selain membahagiakan, pasti kan kita ketemu dengan teman-teman baru, saling mengenal dari berbagai daerah, seperti logo atau slogan yang khas dari Ubaya yaitu multikultur, ya kan? Nah, harapannya dengan adanya ospek ini semakin bisa lebih mengenal, entah baik
teman yang baru, kakak, ataupun dosen, baik karyawan, laboran, dan kawan-kawan yang lain. Sehingga bisa mempererat dan bisa berproses dalam pembelajaran. Karena belajar itu butuh yang namanya proses, bukan instan. Benar. Kalau instan hanya mie instan. Ini. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya dengan tema yang lebih menarik lagi, yaitu bagaimana cara belajar di Fakultas Kedokteran. Bersama saya, Adi, dan teman-teman yang lain. Kak Clara, terima kasih. Sampai Terima kasih ketemu banyak. lagi. Terima kasih Sampai banyak. jumpa. Dadah.